Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rismon Sianipar datang ke Solo, ke Wakil Presiden, minta maaf ke Pak Jokowi, minta maaf ke Gibran, kemudian mengajukan RJ, itu banyak spekulasi. Banyak spekulasi, banyak yang menghujat, banyak yang segala macam. Dan bahkan ada prediksi Rismon tidak akan dapat RJ, tidak dapat SP3. Setelah penantian yang panjang dan banyak hal yang dia terima, hujatan segala macam dari mantan-mantan temannya, dari kubunya Roy Suryo, akhirnya hari ini tanggal 15 April 2026 SP3 Rismon Sianipar keluar. Rismon merasa senang, gembira, dan dia mengatakan bisa tidur nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Dan apakah ini akan berhenti sampai di sini? Masih banyak pertanyaan tentang Rismon, karena selain masalah ijazah Jokowi, Rismon ini juga kena masalah kaitannya dengan ijazah dia sendiri, satu. Kemudian ada lagi, setelah itu muncul kasus baru, yaitu Rismon dilaporkan oleh Yusuf Kalla kaitannya dengan kesaksian Rismon Sianipar tentang Bohir menyebut JK, biarpun itu disinyalir adalah AI, tapi JK lewat pengacaranya sudah melaporkan Rismon ke kepolisian. Nah, kita lihat videonya terlebih dahulu. Sudah di tangan saya, sejujurnya. Sudah ditandatangani dan sudah diserahkan ya? Aku tidak mau tanya. Pokoknya udah di tangan saya. Artinya apa? Ya. Ayo, udah di tangan saya. Tapi kami tidak mau clearkan detailnya tentang apa. Tapi yang jelas Besok sudah resminya. final lah hari ini. Maaf jika aku mendahului saking semangatnya. Ya. Ya, jadi kita lihat sebenarnya gambarannya gampang. Lihatlah wajahnya Rismon sekarang. Segarkah atau tambah runyem? Tidurnya. Tidurnya. Yang tidak tidurnya aku. Jadi oke, finalisasi SP3. Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo. Jadi budaya itu kami balikkan juga sekarang. Berhubung DIR ada tugas yang sangat penting, jadi Pak DIR hari ini tidak bisa kompes. Tapi di dalam intinya kami boleh katakan sudah selesai semua. Cuman kami tidak mau dulu membacakan apa isi-isinya, yang jelas sudah final lah ceritanya. Tapi untuk memfinalkan secara definitif hukum, besok DIR akan kompres dulu, baru 15 kemudian kami kompres secara total. Kami akan panggil rekan-rekan pelapor yang bertiga, Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Bung Samuel Sweken. Dan mungkin ada rekan yang lain dari kuasa hukum Pak Jokowi juga besok kami undang. Jam 1 rekan-rekan ya. Jadi hari ini kami boleh katakan hanya menginformasikan kondisi ada di dalam. Dan ya semua sudah oke lah. Sebenarnya saya udah pegang semua. Tapi saya tidak mau melangkahi Pak DIR yang begitu baik sama kita kurang lebih 1,5 bulan. Pengajuan restoratif justice dari rekan atau klienku Rismon Hasyiwalan Sianipar tanggal 3 Maret. Sekarang sudah tanggal 15 ya, hampir 1,5 bulan, hampir 2 hari lagi 1,5 bulan. Tapi ya syukur semua perjalanan itu karena kita tempuh sesuai prosedur hukum. Sesuai dengan prosedur pasal 79 KUHP yang baru dan pasal 83 KUHP yang baru. Tidak ada yang kami langkahi. Bahkan 3 pelapor selain Pak Joko Widodo
pelapor dan tiga pelapor lain, kami juga sudah lakukan kesepakatan untuk perdamaian. Dan tentu didukung dengan rekanku Andi Aswan. Kalau Andi Aswan ini saya sebut orang Solo sekarang ya, bukan orang Makassar. Orang Solo sekarang dia. Jadi rekan-rekanku hari ini, maaf sudah menunggu, kami bukan tidak mau komplain menjelaskan semuanya, tapi kami hargai waktunya tidak ada hari ini. Sudilah kiranya rekan-rekan semua tambah besok lain lagi ya, mainstreamnya panggil lagi, agar saya jelaskan sesuai dengan apa yang aku dapatkan hari ini. Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Tentang isu di luar sana melibatkan uang, tidak ada. Kita hanya koordinasi lewat inisiatif saya berhubungan dengan penyidik di Polda Metro Jaya dan Bang Jahmada Girsang dan dukungan dari Kak Eli Daneti dan Bang Andi Aswan, semua cuma itu. Jadi ini inisiatif, jangan dibawa-bawa tentang duit ya. Karena kalau mereka berpikir tentang duit berarti otaknya duit dong kan gitu. Ya. Nah, yang kedua yang saya ingin luruskan ya. Jadi ini buku Jokowi's White Paper. Ya, Jokowi's White Paper. Ya, sebagai peneliti itu harus bebas. Peneliti itu harus independen, tanpa bias, ya kan? Jangan sudah tahu bahwa pada saat apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama saja ya dengan filter sederhana itu sudah kelihatan kok watermarks maupun embossnya, dan itu ada juga konsisten ketika gelar perkara khusus di 15 Desember 2025. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di sini ada 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo, di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada. Ya, baik Google Scholar, Scopus dan lainnya. Jadi janganlah sesatkan publik Pak Roy Suryo. Hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu, tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi itu jangan sesatkan publik ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah, kita jumpa di pengadilan. Tetapi saya tantang selalu ya pihak sebelah, coba berikan ini 49 halaman ini kepada para ahli lain yang independen. Apakah ini ilmiah tulisannya Pak Roy Suryo, atau apakah ini hanya peneliti politisi yang mengaku-ngaku peneliti? Ini yang paling bahaya. Kalau saya saja yang mendalami sebanyak 400 halaman ini, 80 halaman ini aja bisa mengaku salah. 460. Dan itu bisa kita verifikasi nanti dengan ahli-ahli lain. Kenapa mereka bersikeras? Makanya saya bilang ya, kalau ini memang mau dilakukan, mau diteruskan ya, hoax 99,9% palsu ini, maka saya duga ini ada motif politik yang sangat kuat. Karena 49 halaman ini kan nggak ada ilmiahnya. Tidak ada ilmiahnya sama sekali. Rekan-rekan wartawan bisa membaca atau memberikan kepada ahli lain yang independen. Ya, di sini banyak ahli di Jakarta ini dari UI, universitas swasta yang lain. Berikan aja ini 49 halaman ini. Apakah Roy Suryo itu ilmiah? Atau cuma jargon-jargon 99,9% yang sekarang bahayanya itu dipercaya publik loh. Dari TV ke TV bisa 2-3 kali sehari dia menyatakan jargon itu terus tanpa pernah diverifikasi oleh ahli lain. Ya,
Sementara saya siap untuk mengkoreksi ini. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada korban ya, keluarga korban, Pak Jokowi dan keluarga, tetapi juga kepada publik. Ini pembelajaran supaya hasil ilmiah ini lagi nanti jangan dipolitisir. Jangan dipolitisasi semena-mena bahwa ketika Anda mengkoreksi hasil penelitian Anda, langsung mereka berlomba-lomba melabel pengkhianat. Tanpa ada penjelasan metodologi ilmiah apapun, langsung dilabel. Apalagi ada tuduhan-tuduhan dapat duit puluhan miliar, sampai 50 miliar. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, rekan-rekan, ya media, hati-hatilah ketika Anda mengundang narasumber dengan jargon-jargon 99,9%, seharusnya kalian sebagai televisi ataupun media yang netral itu tanyakan kepada ahli lain, berikan tulisannya Pak Rosuryo, baru adu mereka gitu loh. Apakah itu ilmiah? Jangan diterima begitu saja. Karena apa? Itu kebohongan publik yang diulang-ulang ribuan kali seolah-olah itu menjadi kebenaran. Nah, baru saja pengacaranya Rismond mengatakan bahwa sudah pasti SP3-nya SP3 Rismond keluar, sudah pasti itu jadi, cuman nunggu press release dari kepolisian ya. Mungkin press release kepolisian akan diadakan besok karena tadi sampaikan bahwa pihak dari kepolisian hari ini baru ada acara penting, jadi belum sempat press release. Nah, besok kan ada press release dari kepolisian, kemudian dilanjut dari pihaknya Roy Suryo, si Rismond Sianipar lewat pengacaranya, didampingi atau dihadiri oleh pengacara-pengacara Rismond, pengacara Jokowi, dan banyak pihak ya. Dan Rismond Sianipar juga mengklarifikasi ya, atas tuduhannya bahwa dengan keluarnya SP3 ini atau dengan proses RC-nya Rismond ini, Rismond dapat uang dari Jokowi, dan itu dibantah, diklarifikasi, disebutkan bahwa RC itu, permohonan maaf itu berawal dari Rismond. Permohonan RC itu juga permintaan Rismond secara pribadi sendiri, sehingga nggak logis kalau dia yang minta maaf, dia yang minta RC, tapi dia yang dapat uang dari Pak Jokowi. Nggak logis. Nah, itu klarifikasi dari Rismond. Satu hal yang saya pertanyakan, mungkin teman-teman semuanya juga mempertanyakan, oke, RC sudah selesai, SP3 sudah keluar. Pertanyaannya, akankah Rismond Sianipar ini tetap dilaporkan kaitannya dengan ijazah palsunya yang dari Jepang, Yamaguchi? Akankah Rismond tetap dilaporkan karena surat kematian palsunya yang awalnya sebelum RC tuduhan itu dibantah oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, sekarang berbalik, Roy Suryo menyerang Rismond dengan isu itu, ijazah palsu, kematian palsu, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Apakah kemarin teman-temannya Teguh yang sempat ke Jepang, klarifikasi ke Yamaguchi, itu akan terus memproses laporan itu atau hanya berhenti sampai di sini? Kalau sampai sisi sudah berhenti, dianggap tidak ada masalah, apakah kubunya Roy Suryo juga akan diam kaitannya dengan ijazah palsu dan surat kematian palsunya Rismond Sianipar? Akan semakin gayeng, akan semakin ramai, dan ikuti terus perkembangannya di Goes Wise. Wassalam.